Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku, sedulur padepokan Kalijogo dimanapun berada. Salam asah, asih, asuh, salam rahayu, salam sejahtera untuk seluruh para pemirsa, para pencinta channel, dan khususnya para subscriber Padepokan Kalijogo dimanapun berada. Saya doakan semoga saudara-saudaraku semuanya dipanjangkan atas umurnya, diberikan umur yang manfaat, yang barokah. Semoga dimudahkan atas segala urusannya, pekerjaannya, diteraskan atas rezekinya, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, dari segala bala dan musibah, berkah selamat atas kita semuanya di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya hadir lagi di hadapan para pemirsa dan sedulur semuanya, yang dimana insya Allah nanti di sini kita akan sama-sama belajar. Kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan melalui kolom komentar di channel YouTube Padepokan Kalijogo dari sedulur-sedulur kita, yang dimana kalaupun toh nanti ada beberapa pertanyaan tidak bisa saya jawab secara langsung, insya Allah akan saya tunaikan di kemudian hari. Kita langsung cek saja untuk pertanyaan yang sudah masuk di link komentar channel YouTube Padepokan Kalijogo, yang datangnya dari saudara kita yaitu Mas Julin Channel. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat Romo dan kru, amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya Romo tentang saya sendiri sebagai orang awam. Mau bertanya, apa sih yang harus kita lakukan jika melihat atau mendengar makhluk halus? Ini pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah benar makhluk seperti mereka, mungkin makhluk halus ini, melihat kita sebagai manusia hanya melihat auranya saja? Gimana itu Romo penjelasan yang baik buat kita orang awam? Setidaknya kita mengerti apa yang harus dilakukan dan menghadapinya. Semoga Romo berkenan mau menjelaskan apa yang saya pertanyakan sebagai orang awam. Terima kasih Romo. Terima kasih kembali untuk saudaraku Mas Julin Channel. Ini pertanyaan yang sangat bagus, yang dimana mudah-mudahan jawaban yang saya berikan nantinya bisa membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semuanya. Langsung saja saya jawab pertanyaan yang pertama. Apa sih yang harus kita lakukan jika melihat atau mendengar makhluk halus? Oke, Mas Julin Channel. Jadi ketika kita melihat atau mendengar daripada mungkin makhluk halus, apa yang harus kita lakukan? Ini tips yang bisa saya berikan kepada saudaraku semuanya. Yang pertama, tentunya ketika kita melihat ada sosok makhluk yang mungkin menampakkan secara wujud atau mungkin suara-suara yang tanpa wujud, di situ yang harus kita lakukan yang pertama, kita berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Sang Pencipta. Itu yang pertama ya, Mas Julin dan sedulur. Jadi di situ kita harus berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan, godaan makhluk jin, atau ketika kita mendengar suara-suara yang tanpa wujud yang menjadikan kita tidak
nyaman, yang dimana mungkin bisa jadi akan mungkin menumbuhkan sedikit fenomena di dalam diri kita, yaitu mungkin bulu kuduk kita berdiri atau merinding dan lain sebagainya. Jadi yang pertama kita berdoa, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu doanya bagaimana, Romo? Dan apa yang harus kita ucapkan? Kalau yang mudah, kalau menurut saya, kita membaca ta'awudz yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kita berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan godaan setan dan sebangsanya, yang memang mungkin bisa kita lihat atau mungkin hanya sebatas suara-suara yang tanpa wujud. Lalu selain mungkin kalimat atau doa ta'awudz, ada lagi enggak, Romo? Banyak. Salah satunya dawamkan, amalkan di dalam diri dan kehidupan kita, yaitu ayat kursi. Karena di sini juga saya selalu mengamalkan ayat tersebut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Insyaallah dengan kita mendawamkan membaca ayat kursi ini bisa menjadi salah satu perisai pelindung kita dari godaan setan dan sebangsanya. Lalu doa yang lain ada tidak, Romo? Raden, ada. Ini juga sering saya amalkan dan saya dawamkan, yaitu surat Al-Falaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasyati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dawamkan surat Al-Falaq ini di dalam diri dan kehidupan kita, insya Allah ini bisa menjadi salah satu juga perisai pelindung dari gangguan atau godaan setan dan sebangsanya. Yang penting kita istiqomah. Yang pertama tips ya, kita berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun sedulur yang mungkin berbeda keyakinan, ya silahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing, yang dimana tujuannya kita minta perlindungan kepada Tuhan Sang Pencipta. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat sosok makhluk gaib atau mendengar sesuatu yang memang mungkin tanpa wujud, gangguan-gangguan daripada makhluk-makhluk tertentu. Nah, di situ kita harus berani. Kita harus menumbuhkan mental kita di dalam diri kita agar menumbuhkan keyakinan, agar kita bisa melawan atas mungkin gangguan tersebut. Jadi kita harus berani melawan. Kita tidak boleh takut, karena jin tersebut juga makhluk ciptaan Allah. Sama kita juga makhluk ciptaan Allah. Karena ketika kita menumbuhkan rasa keberanian kita, mental kita, itu akan menambah power di dalam diri kita, menambah keimanan kita, kepercayaan diri kita. Kita nggak boleh takut-takut sama makhluk-makhluk yang mengganggu seperti itu, karena mereka ataupun kita sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips yang kedua ya, Mas Jurin dan sedulur. Terus tips yang ketiga, ketika kita melihat
hadirnya sosok makhluk gaib atau kita mendengar, apa yang harus kita lakukan? Di situ kita harus menenangkan atas diri kita dalam keadaan kesadaran penuh. Karena dengan kita sadar, dengan kita tenang, kita bisa fokus dalam menghadapi sesuatu hal. Baik itu mungkin sosok makhluk atau mungkin suara-suara yang tanpa wujud. Kita tenang agar kita bisa melawan rasa takut kita, menumbuhkan kepercayaan diri kita biar kita fokus. Jadi ketika kita sudah berdoa mohon perlindungan kepada Allah, kita tumbuhkan rasa berani dalam diri kita, tumbuhkan mental kita, keberanian kita. Lalu kita menghadapi dengan ketenangan, dengan kesadaran penuh, insya Allah kita bisa fokus dan melewati atas itu semuanya. Itu sedikit tips yang bisa saya berikan kepada Mas Jurin dan sedulur ketika kita menghadapi ada penampakan sosok makhluk gaib atau mungkin suara-suara yang tanpa wujud dimanapun dan kapanpun. Tapi yang paling terpenting yaitu kita harus banyak-banyak berdoa, memohon perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketika kita menghadapi gangguan-gangguan seperti itu dimanapun tempat, ya kita sudah siap dan kita sudah memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya Mas Jurin dan sedulur semuanya? Lalu lanjut untuk pertanyaan yang kedua yang masih datang dari Mas Jurin Channel. Apakah benar makhluk seperti mereka melihat kita sebagaimana manusia hanya melihat auranya saja? Nah, jadi mungkin lebih jelasnya pertanyaan dari Mas Jurin ini sendiri, apakah makhluk jin tersebut itu melihat kita itu secara utuh atau hanya sebatas mungkin aura atau energinya? Mungkin seperti itu pertanyaannya Mas Jurin ya. Dan di sini saya akan jawab yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27 yang artinya sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat keberadaan kita, tapi kita tidak bisa melihat keberadaan mereka. Jadi di sini Allah menegaskan di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 27 yang artinya bahwasanya makhluk jin dan pengikutnya ini itu bisa melihat kita dengan secara utuh, keberadaan kita, kehidupan kita sehari-hari. Makhluk jin dan pengikutnya bisa melihat kita. Begitu Mas Jurin. Tetapi kita sebagai manusia biasa itu tidak bisa melihat keberadaan makhluk jin tersebut, aktivitas mereka dan bagaimana, wallahu a'lam. Karena yang maha mengetahui sesuatu hal yang gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara tidak langsung ketika mungkin pertanyaan yang tadi disampaikan bahwasanya ya jin itu bisa melihat kita, bukan hanya sebatas aura atau energi. Kita posisinya itu kalau bahasanya itu ya makhluk tersebut tahu kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita. Tetapi kita selaku manusia biasa tidak bisa melihat keberadaan makhluk jin tersebut. Dan siapakah yang bisa melihat atas mungkin sosok jin tersebut? Ya wallahu a'lam. Dan di sini yang maha mengetahui dan yang maha gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini Mas Jurin dan sedulur semuanya,
Kalau kita sedikit menyikapi tentang makhluk jin, kalau ditanya Romo, apakah Romo sendiri pernah melihat wujud aslinya jin seperti apa? Saya akan jawab, seumur hidup sampai saat ini saya belum pernah melihat wujud sejatinya jin seperti apa. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dan di sini yang saya ketahui, yang bisa melihat sosok wujud jin yaitu adalah golongan para nabi dan para rasul. Wallahu a'lam. Nah, kita sebagai manusia biasa, seperti hanya saya, Mas Julin, dan sedulur semuanya, kita bisa melihat kehadiran sosok makhluk jin tersebut ketika jin tersebut menjelma, menyerupai daripada mungkin sosok lain. Contoh, mungkin makhluk jin tersebut menjelma mungkin menjadi pocong, menjadi kuntilanak, menjadi gondoruo, atau mungkin berubah menjadi sosok yang menyerupai seperti mungkin binatang seperti hewan harimau, macan, ular, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat keberadaan makhluk jin tersebut ketika jin ini menjelma ke dalam bentuk yang lain. Tetapi kalau sejatinya wujud asli jin seperti apa, yang bisa melihat di sini itu hanya golongan para nabi dan para rasul. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu ya, Mas Julin ya. Jadi kalau mungkin secara tidak langsung, kalau seperti mungkin Romo bisa menyampaikan, oh di sini ada ini dalam proses interaksi batin, kontak batin, komunikasi batin, meradar gaib, atau mungkin kegiatan yang lain. Karena apa? Jin ini mungkin sudah menjelma dalam bentuk yang lain. Jadi kita bisa tembus. Tetapi kalau jin asli wujudnya seperti apa, karena jin ini memang tersembunyi, di sini yang bisa melihat itu hanya golongan para nabi dan rasul. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu jawaban yang saya bisa berikan atas pertanyaan dari Mas Julin tentang yang pertama, bagaimana cara kita tips menghadapi ketika kita mungkin bertemu sosok makhluk gaib atau mendengar suara-suara yang mungkin membuat kita tidak nyaman, membuat kita mungkin takut. Tadi ada beberapa tips yang sudah saya sampaikan. Lalu kalau ditanya secara mungkin semuanya, bahwasanya jin itu melihat keberadaan kita, kehidupan kita, dan semuanya. Tetapi kita sebagai manusia biasa tidak bisa melihat atas keberadaan jin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan sekali lagi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita harus berhati-hati, selalu kita banyak berdoa, munajah, memohon perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sedulur. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf secara lahir dan batin, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Siji wadah ojo nganti pecah tur ojo lali ibadah, kekurangan milik pada bukan kali jogo, kelebihan milik Anda semua dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.